Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Kenapa orang miskin makin miskin? Jawabannya nggak cuma soal gaji kecil, tapi juga soal sistem, pola pikir, dan kebiasaan. Nih penjelasannya. 1. Penghasilan pas-pasan, pengeluaran maksimal. Gaji kecil bukan masalah utama. Tapi kalau gaji kecil plus pengeluaran besar, plus nggak ada kontrol, jebakan utang. Banyak orang miskin terjebak dalam siklus gaji habis sebelum tanggal muda. Kenapa banyak orang terjebak di sini? 1. Gaji pas-pasan, fokus ke bertahan bukan berkembang. Buat banyak orang, gaji cuma cukup buat hidup dari tanggal 1 ke tanggal 30. Uang habis untuk makan harian, ongkos kerja, bayar kontrakan, bayar utang, pulsa data sisanya. Kalau ada sisa, ya syukur. Kalau enggak, ya utang dulu. Artinya, uang hanya lewat, tidak pernah tinggal. 2. Biaya hidup naik, gaji tetap. Harga sembako naik, transportasi naik, sewa naik, tapi gaji segitu-gitu aja. Akhirnya yang dikorbankan tabungan dan masa depan. Dan yang bikin parah, orang kadang tetap maksa tampil keren demi terlihat sukses. Padahal isi dompetnya megap-megap. 3. Pengeluaran gak disadari tapi konsisten. Contoh kecil. Jajan kopi 25.000, 20 hari kerja, 500.000. Langganan apps yang jarang dipakai 150.000. Belanja online iseng 200.000. Kelihatannya kecil, tapi totalnya bisa lebih dari 1 juta per bulan. Dan itu keluar terus, tanpa terasa. 4. Cicilan gaya hidup. Gaji UMR tapi sudah cicil, Happy Flagship. Motor kredit 3-6 bulan, pay later baju, sepatu, skincare. Orang miskin bukan karena nggak punya uang, tapi karena uangnya sudah dikontrak masa depan. Baru terima gaji, langsung setor ke cicilan. 5. Nggak punya dana darurat. Karena semua penghasilan habis buat kebutuhan dan gaya hidup, nggak ada dana darurat. Begitu sakit, motor rusak, atau orang tua butuh bantuan, langsung panik, dan jalan cepatnya, utang. 6. Kurangnya perencanaan keuangan, gaji tidak dibagi berdasarkan prioritas, tidak tahu bedanya kebutuhan dan keinginan. Tidak ada budgeting, semua asal jalan. Padahal, gaji kecil pun bisa dikelola asal ngerti cara mainnya. 2. Tidak punya aset yang bertumbuh. Orang kaya beli aset, rumah, tanah, bisnis, saham. Orang miskin beli liabilitas, gadget baru, motor cicilan, lifestyle. Uangnya muter di konsumsi, bukan investasi. A. Gaji habis, nggak ada yang tersisa. Banyak orang kerja keras setiap hari, tapi uangnya cuma lewat doang. Dapat gaji, langsung habis buat kebutuhan dan gaya hidup. Akhirnya, nggak ada yang disisihkan buat masa depan. Tanpa disadari, hidupnya jadi kayak hamster di roda. Muter terus, capek terus, tapi tetap di tempat yang sama. B. Aset itu apa sih? Aset adalah sesuatu yang nilainya bertumbuh seiring waktu. Atau bisa kasih kita penghasilan tambahan bahkan saat kita lagi nggak kerja. Contoh emas, reksadana, saham, tanah, rumah kontrakan, bisnis kecil, konten digital, YouTube e-book, kursus online. Masalahnya, banyak orang salah fokus. Orang kaya kalau punya uang, beli aset. Orang biasa kalau punya uang, beli barang konsumtif. Misalnya, dapat bonus kerja. Orang kaya beli emas, orang biasa beli HP baru. Ada uang lebih, orang kaya beli saham, orang biasa belanja online. Barang konsumtif itu bukan masalah, tapi kalau nggak punya aset sama sekali, kita nggak punya pegangan jangka panjang. D. Tanpa aset, semua tergantung tenaga. Kalau kamu cuma punya penghasilan aktif, itu artinya kamu harus kerja terus untuk bisa hidup. Begitu kamu berhenti kerja karena sakit, dipecat, atau pensiun, penghasilan pun ikut berhenti. Itulah kenapa aset penting, biar uang bisa tetap datang walau kita nggak ngapa-ngapain. Kenapa banyak orang nggak punya aset? Belum ngerti pentingnya, takut ambil risiko, pola pikir konsumtif. Uang itu buat dinikmati sekarang. Nggak sabar nunggu hasil. Padahal aset itu butuh waktu buat tumbuh. 3. Kurangnya literasi keuangan. Banyak yang nggak diajarin soal keuangan sejak kecil. Nabung, investasi, bunga, riba, risiko utang. Akhirnya gampang tergiur sama skema cepat kaya atau belanja impulsif. Topik ini penting banget karena jadi akar masalah keuangan yang sering nggak disadari. Kurangnya literasi keuangan bukan karena gaji kecil, tapi nggak tahu cara main uangnya. A. Literasi keuangan itu apa sih?
Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola uang dengan bijak. Mulai dari cara ngatur gaji, nabung, investasi, sampai paham risiko utang dan perencanaan masa depan. Sayangnya banyak orang nggak pernah diajarin soal ini, baik di rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar. Akibatnya, asal jalan aja. Karena nggak ngerti cara kelola uang, akhirnya gaji habis tanpa tahu kemana perginya. Nabung nggak pernah konsisten, gampang tergiur promo, diskon, dan cicilan. Beli barang bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tanpa sadar, hidupnya dikuasai gaya hidup dan emosi, bukan logika finansial. Gampang tergoda. Kurangnya pemahaman tentang risiko bikin banyak orang masuk ke investasi bodong, tertipu bisnis yang cuma janji manis, ikut trading yang nggak dipahami, cuma ikut-ikutan. Karena pikirannya cuma satu, gimana caranya cepat kaya, bukan gimana caranya kaya dengan benar. D. Gak punya rencana jangka panjang. Orang yang melek finansial biasanya mikir, gua mau pensiun umur berapa? Berapa dana darurat yang ideal? Kalau gua meninggal, keluarga gua aman nggak? Tapi orang yang literasi keuangannya rendah, biasanya hidup dari hari ke hari tanpa mikirin masa depan. Semua serba yang penting cukup hari ini. Mindsetnya salah. Uang buat dihabiskan. Karena dari kecil dibiasakan berpikir, uang jangan disimpan, nanti nggak berkah. Nanti aja nabungnya. Tunggu gaji naik. Nggak usah pelit, hidup cuma sekali. Padahal justru uang harus dikelola biar bisa jadi berkah dan manfaat jangka panjang. Solusi, mulai dari diri sendiri. Belajar keuangan pelan-pelan dari buku, video, atau konten edukatif. Bikin catatan pemasukan dan pengeluaran. Tentuin tujuan keuangan walau kecil, misal punya tabungan 1 juta dalam 3 bulan. Jangan takut belajar soal investasi dan risiko. Yang penting, ngerti dulu sebelum ikut-ikutan. Literasi keuangan itu bukan soal jadi kaya, tapi soal bisa hidup tenang tanpa stres karena uang. Karena kalau kamu nggak belajar cara ngatur uang, uang yang akan ngatur hidup kamu, dan kadang caranya kejam. Sistem sosial dan ekonomi tidak dukung. Akses pendidikan, kesehatan, peluang kerja masih timpang. Orang miskin harus kerja lebih keras hanya untuk bisa bertahan, bukan berkembang. Pernah nggak kamu mikir, kenapa ada orang yang kerja keras siang malam tapi tetap aja miskin? Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka hidup dalam sistem yang tidak mendukung mereka untuk naik kelas. Kamu lahir di keluarga pas-pasan, akses ke pendidikan terbatas, kesehatan mahal, pekerjaan layak susah dicari. Mau usaha minim modal, mau berkembang minim koneksi. Ini bukan soal usaha doang, ini soal sistem yang bikin start kamu jauh lebih berat. Anak orang kaya bisa belajar coding sejak kecil. Anak orang miskin disuruh kerja bantu orang tua. Anak kaya punya waktu dan akses belajar hal baru. Anak miskin punya waktu sedikit, harus cari uang sejak muda. Jadi jangan heran yang kaya makin kaya karena sistem udah berpihak ke mereka sejak awal. Biaya hidup makin mahal, tapi fasilitas publik tetap membleh. Tenaga kerja murah terus dieksploitasi. Dan yang berusaha naik kelas sering dicemooh, dijegal, bahkan dipersulit. Tapi, bukan berarti kita harus pasrah. Karena di tengah sistem yang tidak adil ini selalu ada orang yang bisa bangkit. Bukan karena sistemnya berubah, tapi karena dia sadar. Kalau mau hidup berubah, dia harus lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih nekat dari orang biasa. Hari ini, akses informasi terbuka lebar. Internet bisa jadi senjata. Konten edukasi gratis berserakan. Dan pelan-pelan, kita bisa bangun sendiri. Gak perlu nunggu sistem adil karena hidup gak akan nunggu kamu siap. Iya, sistem sosial dan ekonomi kita nggak sempurna. Tapi kamu masih punya satu hal yang bisa kamu kontrol. Pilihannya cuma 2. Terus salahin sistem, atau belajar cara ngalahin sistem itu dengan strategi. Kamu pilih yang mana? Hidupnya nggak mendukung untuk naik kelas. Dan satu-satunya cara keluar dari siklus itu adalah dengan sadar, belajar, dan pelan-pelan ubah pola. Kalau kamu mau,